Allahumma ila arwahil arba'atil aimatil mustahidin muqallidin fid din wal ulamin amilin wal fuqam lisan wal qurun sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in muslimin Sallallahu musannif fi hadal kitab musannifur rahim anallahu ta'ala yatagassahu bi rahmatir wa yu'idu alaina barakatihim wa salaman wa rimulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa la fi ma'afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Faslun. Bermula ini adalah suatu pasal. Arkanul khutbataini khamsatun. Bermula rukun-rukun khutbah itu ada 5. Jadi ini berbicara tentang rukun khutbah yang mana telah diketahui bersama bahwasanya di antara syarat sahnya sholat Jumat itu ialah harus didahului oleh 2 khutbah. Dan juga 2 khutbah itu harus berada di dalam waktu zuhur. Bukan hanya sholatnya, melainkan juga kedua khutbahnya. Dan khutbah Jumat ini ada rukun-rukunnya. Nah, bagaimana dengan khutbah yang sunnah? Sama seperti itu juga. Cuma bedanya kalau khutbah yang sunnah itu kalau kurang daripada syarat-syaratnya, yaitu tidak berdosa. Itu khutbah yang sunnah seperti khutbah hari raya, nah, atau khutbah sholat istisqa, atau khutbah sholat khusuf dan kusuf. Istisqa itu maksudnya minta hujan, khusuf dan khusuf itu maksudnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, adapun 2 khutbah pada Jumat ini hukumnya adalah wajib, sehingga syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Demikian pula rukun-rukunnya. Yang pertama, hamdulillahi fihima, memuji Allah Subhanahu wa taala pada keduanya, maksudnya pada kedua khutbah. Jadi pada kedua khutbah itu, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, harus ada ucapan pujian. Yang ucapan pujian itu kalau pakai ilmu sharaf berasal dari tasrifan hamida yahmadu hamdan. Jadi misalnya bisa dengan fi'il mudhari ahmaduhu ta'ala, aku memuji akan Allah ta'ala, atau misalnya dengan masdar alhamdulillah misalnya. Nah, atau misalnya dengan isim fa'il ana hamidun lillah. Nah, itu adalah merupakan pujian kepada Allah. Nah, jadi yang penting asalnya itu berasal dari lafaz hamida yahmadu hamdan. Nah, ini. Jadi ini rukun yang pertama. Harus di keduanya. Tidak boleh salah satunya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keduanya juga. Sholawat kepada baginda Rasulullah. Yang namanya sholawat itu adalah doa yang ditujukan kepada baginda Rasulullah yang berasal dari tasrifan sholla yusolli. Cuma tidak pakai masdar, melainkan isim masdar, sholatan. Nah, jadi bisa dengan fi'il mudhari, misalnya wa usolli ala sina Muhammadin misal, atau dengan misalnya fi'il isim fa'il ana musallin ala sina Muhammadin, atau misalnya dengan masdar wassalatu wassalamu, atau dengan fi'il amar. Nah, ini yang paling afdol. Yang paling afdol sholawat itu adalah dengan fi'il amar, Allahumma sholli ala sina Muhammad. Yang pasti harus diambil daripada lafaz sholla yusolli. Nah, kemudian ini berlaku untuk kedua khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, dari sini yang perlu diingat bahwasanya 2 kalimat syahadat itu tidaklah merupakan rukun atau merupakan kewajiban. Nah, di sini yang banyak salah paham.
Ada dulu ulun pernah mendengar kawan diprotes orang mau khutbah, kenapa? Karena tertinggal 2 kalimat syahadat. Padahal 2 kalimat syahadat sekali lagi bukanlah rukun khutbah dan juga tidak wajib diucapkan di dalam khutbah. Yang wajib itu adalah pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masalah salawat ini menurut mayoritas ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dengan isim dhahir, artinya dengan nama Nabi kita, misalnya Nabi Muhammad SAW, atau misalnya dengan Ahmad, misal kan seperti itu. Nah, atau misalnya dengan nama-nama Nabi yang lain. Nah, di sini disebutkan seperti An-Nabi, nah dengan alif lam, artinya Nabi Muhammad. Nah, atau Al-Mahi, nah atau Al-Hasyir dan sebagainya daripada nama-nama Nabi yang tertera di dalam hadis-hadisnya. Jadi wajib dengan apa? Dengan isim dhahir, tapi tidak tertentu kepada nama Muhammad. Bisa saja diganti dengan nama-nama lain yang tertera dalam hadis-hadisnya, seperti yang ulun sebutkan tadi, bisa Ahmad, bisa Mahi, bisa Hasyir, bisa Nabi, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian bagaimana yang pakai dhamir? Nah, ini memang menurut mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i tidak sah yang pakai dhamir. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, kadang ada khotib yang pakai dhamir, itu bagaimana? Apakah perlu diributkan? Sebenarnya kadang perlu juga diributkan. Kenapa? Karena ini tidak merupakan kesepakatan mutlak dari ulama dalam mazhab Syafi'i. Bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan dengan dhamir. Di antaranya seperti Al-Allamah As-Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, yang merupakan salah seorang pakar fikih dari Yaman abad ke-10 atau ke-11 daripada Hijriyah. Abad ke-11 atau 12 lah daripada Hijriyah. Nah, itu dikutipkan oleh Syekh Abdullah Bagussair di dalam kitabnya Al-Qalaid wal Kharaid. Nah, beliau mengatakan bahwasanya cukup saja dengan dhamir selama ada ke tempat kembalinya. Artinya selama sebelumnya itu ada ucapan dan lafaz baginda Nabi Muhammad SAW atau yang seumpamanya. Nah, jadi ini juga pernah difatwakan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, di dalam kitab Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Nah, itu beliau pun juga condong mengikut kepada pendapat itu, bahwasanya boleh dengan dhamir selama sebelumnya ada sebutan nama Nabi Muhammad atau Ahmad dan sebagainya. Nah, seperti yang biasa orang-orang kita dan lain-lain memakai 2 kalimat syahadat di dalam khutbah. Nah, kemudian dalam 2 kalimat syahadat itu ada ucapan lafaz Nabi Muhammad SAW, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian misalnya khatibnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memang ada kontroversi di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, yang muktamadnya, yang dipegang oleh mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i memang tidak sah. Tapi tidak semua ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Masih ada yang mengatakan sah, di antaranya yaitu Sayyid Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, yang mana beliau ini adalah termasuk fuqaha Yaman yang terkenal di abad ke-11 atau 12 Hijriyah. Nah, ini. Jadi kalau ada yang baca dhamir itu ya kada perlu juga diributakan. Nah, mungkin diberi saran aja, dudi pakai isim zahir kan gitu, nah, supaya jamaah tenang. Karena memang itulah di masyarakat kita kan sudah sudah masyhur kada boleh pakai dhamir. Nah, sehingga kalau ada yang pakai dhamir itu pasti ribut. Nah, jadi semestinya memang masyarakat pun juga perlu mengetahui perbandingan pendapat di internal mazhab Syafi'i sendiri. Nah, jadi di internal atau di dalam lingkungan mazhab Syafi'i sendiri itu banyak terjadi perbedaan. Nah, apalagi kalau sudah antar mazhab, makin banyak lagi perbedaan. Oleh karena itu yang namanya fikih ini memang sangat luas. Nah, tidak bisa kita mengaji fikih ini setengah-setengah. Jadi sebaiknya kita membuka wawasan supaya jangan saling menyalahkan. Makanya dikatakan oleh para ulama,
man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Artinya siapa yang sedikit ilmunya pasti banyak protesnya, kan seperti itu. Nah, inilah artinya kalau kita belajar dengan bagus, dengan tekun, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, yang tidak buru-buru menyalahkan orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan wal wasiyatu bittaqwa fihima. Nah, ini berhubung kita ini pas 17 Agustus ya kalau lah. Nah, makanya ulun pakai kopiah merah putih. Nah, ini kopiah bubuhan Mesir. Nah, dan juga dikira-kira juga apa lah dikira-kira gitu nah. Dikira-kira malam ini kededa amang udinnya ya kalau lah. Mungkin sidin lagi ya apa bisukan tadi atau siang tadi rami 17. Nah, dalam hati ulun ini pinanya kededa juga amang udinnya. Nah, sekalinya perkiraan ulun ini ada juga meleset, ada gantinya. Ada gantinya ya Allah lah. Iya. Nah, ini perlu kita nih nukar apa ngarannya nih sorban nang habang ya Allah lah. Nah, dipakai di bulan Agustus. Nah, jadi di bulan Agustus ini ya memang kita mesti bersyukur lah. Artinya kita sudah merdeka dari penjajahan secara fisik, tapi penjajahan secara mental masih terus berlangsung. Dan penjajahan secara mental inilah yang sulit dideteksi atau dimengerti oleh orang-orang awam. Jadi kita harus siap menghadapi penjajahan mental ini, penjajahan yang sebenarnya dampaknya lebih parah di akhirat. Nah, kalau untuk penjajahan fisik dampaknya parahnya di dunia. Kalau penjajahan fisik, kalau ditembak Belanda, ditembak Jepang, selesai perkara, mati. Ya kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau penjajahan mental ini akhirnya terjadi berbagai macam kemerosotan dalam akhlak, dalam moral, dalam perilaku, baik di kalangan rakyat biasa sampai pun di kalangan pejabat. Makanya kita sudah kada heran lagi, artinya banyak kasus korupsi, banyak juga kasus pembunuhan yang dilakukan atau didalangi oleh orang-orang besar, kan seperti itu. Nah, itulah mental yang terjajah, jiwa yang terjajah, roh yang terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh hawa nafsu, terjajah oleh dunia, terjajah oleh keinginan-keinginan, oleh angan-angan, oleh kelupaan, kelalaian di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengenal hakikat daripada perjalanan di dunia ini. Dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kalau kita menjadi orang besar, paling itu hanya bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun. Tapi begitu kita sudah mati, sudah jiun, maka semuanya akan hilang. Baik itu pangkat, baik itu jabatan, baik itu harta benda, bahkan anak istri pun tak ada satupun yang ikut masuk ke dalam liang lahat untuk menemani kita di dalamnya. Jadi yang namanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang perlu kita pikirkan adalah kehidupan di akhirat. Nah, apalagi kalau misalnya kita sudah berusia senja, nah kada perlu lagi lah memikirkan mangkina aneh-aneh ya Allah lah. Artinya kita perlu fokus kepada persiapan menjelang kematian. Karena kematian itu pasti datangnya. Tidak ada satupun dari makhluk hidup yang meragukan yang namanya kematian. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kematian itu disebut yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Para ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian. Karena setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Dan mereka yakin, sekalipun binatang, dia yakin suatu saat dia akan mengalami kematian. Dan kematian ini tidak mengenal umur, tidak mengenal kesehatan, kondisi kesehatan dan sebagainya. Banyak orang yang sehat ternyata lebih duluan meninggal ketimbang yang sakit. Banyak orang yang muda ternyata lebih duluan meninggal ketimbang yang tua. Jadi kita perlu waspada. Makanya setiap Jumat kita ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasiat bertakwa melalui lidah atau lisan para khotib setiap hari Jumat. Jadi bertakwa ini maksudnya ya taat kepada Allah. Yang mana ketaatan kepada Allah ini terlahir daripada rasa takut kepadanya. Nah, jadi wal wasiyatu bit taqwa fihima. Wasiat dengan takwa pada keduanya, pada kedua khutbah. Jadi ini boleh aja misalnya seperti ittaqullah itu sudah cukup. Atau misalnya atiullah itu sudah cukup juga. Nah, intinya kayak itu. Jadi atiullah, ittaqullah, nah itu cukup juga, cukup aja. Nah, jadi yang penting atau misalnya menyuruh menjunjung perintahnya, nah atau menyuruh menjauhi larangannya, nah itu pun juga sudah cukup. Salah satu dari keduanya itu cukup menurut Syekh Ibnu Hajar. Adapun menurut Syekh Romli, nah itu harus suruhannya itu adalah menekankan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup nah dengan semata-mata memperingatkan tentang bahayanya dunia, tentang tipu dayanya dunia. Jadi harus tujuannya itu adalah agar orang-orang yang mendengar itu bertakwa atau taat kepadanya. Jadi bisa dengan atiullah, ittaqullah misalnya, atau misalnya dengan yang kayak biasa usikum wa ya bittaqullah dan seterusnya. Nah ini, jadi baik itu khutbah pertama atau khutbah kedua tidak boleh kosong dari 3 rukun ini. Yaitu apa? Yaitu pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah, dan wasiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang berikutnya wa qira'atu ayatin fil Qur'ani fi ihdahuma. Membaca ayat Al-Qur'an membaca satu ayat daripada Al-Qur'an pada salah satu keduanya. Nah, jadi ini kada wajib kepada keduanya. Wajibnya hanya salah satu dari keduanya. Jadi bisa saja khutbah pertama ada ayat, khutbah kedua ada ayat bisa. Atau khutbah pertama ada ayat, khutbah kedua ada ayat, itu pun bisa. Karena membaca ayat ini hanya pada salah satu dari keduanya. Boleh memilih, tidak masalah, boleh memilih. Tapi syaratnya ada ayat itu, yaitu ayat mufhimah, ayat yang memberi paham. Jangan wal asri, nah istilahnya nih, itu masih belum memberi paham, artinya demi masa apa, harus ada sambungannya, kan seperti itu. Atau misalnya seperti tsumma nadhar, kemudian memandang ia. Nah, memandang apa? Nah, harus disambung lagi ayatnya. Kalau ayat yang pendek-pendek seperti itu, yang belum memberi paham, yang membuat orang yang mendengar bertanya-tanya. Nah, jadi boleh satu ayat, tapi syaratnya ayat yang memberi paham. Nah, kemudian kalau misalnya Bang, setengah ayat, nah panjang ayatnya itu panjang, lalu dan dibaca setengahnya, artinya ayat ini kepanjangan, dibaca oleh khatib hanya setengahnya. Nah, maka di situ terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli. Menurut Syekh Ibnu Hajar, sepanjang apapun harus satu ayat yang utuh, sekalipun ibaratnya surah apa yang di dalam Al-Baqarah itu ayat tentang hutang piutang, yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum dan seterusnya. Nah, itu tetap harus dibaca sampai selesai. Bah, ini beliuran nih mutung khatib ya Allah. Nah, adapun menurut Syekh Romli, boleh aja kalau ayat itu panjang boleh dipotong. Nah, intinya kayak itu. Jadi kalau ayat itu panjang menurut Syekh Romli boleh dipotong. Nah, kemudian tentang seandainya dibacakan ayatnya seberataan kayak apa hitungannya. Nah, itu. Nah, jadi artinya apakah bisa ayat itu hanya dipakai untuk memuji Allah Ta'ala dengan ayat saja, dengan ayat Al-Quran misalnya, seperti Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah, dengan niatan itu adalah pujian, kan seperti itu. Nah, jadi ini apa ngarannya nih? Ada di sini penjelasannya.
Nah, jadi kalau misalnya membaca ayat pujian atau ayat nasihat, nah yang tujuannya itu sebagai ganti pujian, yang niatnya itu ganti sebagai pujian, maka itu tidak mencukupi. Nah, itu tidak mencukupi. Jadi harus diniatkan sebagai ayat, jangan sebagai pujian. Intinya seperti itu. Nah, kemudian sama seperti itu juga. Artinya untuk pujian, untuk wasiat dia pakai ayat. Nah, kecuali sholawat kan di dalam Al-Quran sigot sholawat. Untuk pujian, untuk wasiat dia baca ayat Al-Quran. Nah, intinya seperti itu. Apakah bisa? Nah, dengan niat sebagai ganti daripada pujian dan daripada wasiat, maka dikatakan di sini tidak bisa. Jadi harus istilahnya itu ayat diniatkan ayat juga. Jangan sampai ayat diniatkan sebagai pujian atau ayat diniatkan sebagai wasiat. Intinya seperti itu. Jadi kalau yang lebih bagusnya, ibaratnya itu kita baca ittaqullah atau usikum wa bittaqullah. Nah, kemudian baru kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu dengan niat ayat, bukan niat sebagai wasiat, karena wasiatnya sudah kita baca. Nah, itu. Kemudian ini salah satu dari keduanya. Yang terakhir, wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati. Dan doa untuk orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, tapi doanya itu pada urusan akhirat. Nah, itu di mana? Itu di khutbah kedua. Nah, baik itu yang umum ataupun yang khusus boleh. Nah, yang khusus ini hanya yang untuk orang-orang yang hadir. Misalnya seperti rahimakumullah, nah itu cukup. Nah, atau misalnya Allahumma ajirna minan nar, itu pun cukup. Nah, intinya seperti itu cukup. Nah, tapi yang abdol lagi yang sifatnya umum. Nah, seperti misalnya Allah maghfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Jadi intinya jangan salah paham, jangan dikira doa itu hanya Allahumma maghfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Bukan. Bisa dengan ucapan rahimakumullah aja itu sudah sah seperti yang dikatakan di sini. Atau Allahumma ajirna minan nar aja misalnya nih, sudah sah. Yang penting doanya itu adalah doa akhirat. Nah, adapun doa dunia, nah itu kada sah. Misalnya seperti apa? Nah, Allahumma zidna misalnya nih, apa namanya, azwajan misalnya, ya Allah lah. Nah, itu kada sah itu. Nah, misalnya Allahumma sahil lana apa kan gitu. Nah, anna tazawwaj masna wa sulasa wa ruba misalnya. Nah, itu kada sah. Paham ya Allah lah Pak Murjani ya Allah lah, amun pernah memondok paham Jepang. Nah, ini doa supaya kawin 2, 3, 4. Nah, ini kada sah itu. Di mana? Di dalam khutbah, paham ya Allah lah. Nah, intinya kayak itu. Karena yang dimaksud doa di dalam khutbah ini, di khutbah terakhir adalah doa yang berkaitan dengan akhirat, supaya dapat pengampunan, supaya dapat rahmat, supaya terhindar dari neraka, supaya masuk surga dan lain-lain. Pokoknya doa yang berkaitan dengan akhirat. Nah, apalagi misalnya doa semata-mata yang itu berkaitan dengan dunia, misalnya nang istilahnya yang berkaitan dengan apa? Dengan pemilihan pemimpin, ya Allah jadikan si ano presiden, ya Allah jadikan si ano menteri, si ano gubernur misalnya nih. Nah, kalau tidak disertai dengan doa akhirat, doanya itu aja, maka jelas khutbah itu tidak sah. Nah, ini adalah rukun khutbah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, adapun menurut mazhab lain memang agak berbeda-beda lah, intinya gitu. Yang pasti di dalam mazhab Syafi'i 5 rukun ini yang harus dipenuhi. Jadi sekali lagi, yang pertama itu adalah pujian kepada Allah. Nah, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, salawat kepada baginda Rasulullah di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah wasiat. Nah, wasiat dengan takwa. Nah, itu di khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang keempat itu adalah membaca ayat Al-Quran di salah satunya saja, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Keduanya boleh juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa untuk yang hadir, itu yang wajibnya, atau yang sunnahnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana berada. Cuma syaratnya doa yang sifatnya akhirat di khutbah yang kedua. Nah, jadi ini kada banyak khutbah ini yang rukun-rukunnya ini sedikit aja.
Nah yang rukun-rukunnya ini hanya sedikit, artinya tidak perlu repot-repot. Kalau misalnya khotibnya itu kada datang gara-gara mencret umpamanya, karena pernah ada ini kejadian di suatu tempat ujar habar di Banjarmasin, wallahu alam, kira-kira amun Masjid Al-Huda ada pang kira-kira ya Allah, banyak aja di Masjid Al-Huda yang alim-alimnya ya Allah insyaallah. Nah mungkin di masjid lain lah. Jadi ada kisah ini, khotibnya sakit parut mencret, pas sudah jam 12-an menelepon lawan kaum, ujar si khotib, aku kadang mau hadir. Kenapa guru? Napa nah istilahnya parut nih, apa asa diharu kan. Nah mencret, itu bingung khotibnya, telepon ke sana, telepon ke sini, kada dalam angkatnya. Soalnya apa? Soalnya orang sudah di masjidan jam 12-an. Lalu bingung si khotibnya, lalu sudah sampai waktu adzan zuhur, Bilal adzan, imbe itu sembahyang sunnah qabliyah Jumat. Nah, simbe itu tunggu, akhirnya apa? Kita langsung berjumat saja. Nah, lalu akhirnya berjumatan. Padahal itu jelas tidak sah. Kenapa? Karena syarat pelaksanaan sholat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah. Nah, jadi ini salahnya salah kaum. Kaum istilahnya bisa apa ngarannya nih? Bisa jadi imam aja tapi kada bisa jadi khotib. Nah, khutbah ini sekali lagi yang bahasa Indonesianya itu hanyalah yang sunnah yang sunnah aja, maksudnya kada wajib lah. Yang bahasa Indonesia itu hanyalah sekedar hiasan. Nah, intinya seperti itu. Nah, adapun yang bahasa Arab pun banyak juga yang kada wajib. Nah, yang wajib itu hanya ucapan misalnya alhamdulillah. Adapun ketambahannya alhamdulillah di anu, nah itu tidak wajib. Yang penting alhamdulillahnya. Nah, kemudian lagi seperti misalnya apa? Seperti sholawat. Yang penting istilahnya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sudah selesai. Nah, kadang mesti harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad anu, kadang mesti kan gitu. Nah, kemudian lagi wasiat. Ini misalnya cukup dengan ittaqullah misalnya atau atiullah. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian baca ayat, barangnya ayat kursi kan. Nah, imbah baca ayat kursi duduk. Nah, imbah duduk lalu ado pulang, membaca alhamdulillah pulang, membaca salawat pulang, begitu ittaqullah pulang. Nah, begitu aja berdoa. Apakah doanya? Rahimakumullah kah? Ya Allah majinna minan nar kah? Atau Allahumma ighfir lana wa lil mu'minin itu yang lebih afdal. Nah, maka itu sudah selesai. Nah, cuma karena kaum tadi mungkin kada belajar, lalu akhirnya camuh pikiran. Nah, dikira khutbah itu harus nang istilahnya alhamdulillah betah sambung, ada sambungannya, begitu salawat ada sambungannya, ya Allah lah nang panjang-panjang itu. Begitu pulang wasiatnya amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah misalnya, ya Allah lah istilahnya nih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Nah, kan mesti juga harus nang itu hanya hiasannya, kekembangannya. Yang wajibnya singkat benar, paham ya Allah lah. Jadi kalau kita pakai yang wajibnya ini paling hanya beberapa semenit lah, mungkin semenit atau 2 menit sudah selesai. Kalau kita pakai yang wajibnya, cuma kita mengucap alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, itu misalnya baca ayat kursi kah, Fatihah kah, boleh kan apapun istilahnya nih, atau satu ayat aja yang memberi paham itu sudah cukup. Nah, yang itu lalu duduk, nah yang itu pulang alhamdulillah, yang itu pulang sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah yang itu hanya ittaqullah, yang itu hanya doa misalnya Allahumma ighfir lana wa lil mu'minin itu turun, selesai. Nah, cuma itu pang tadi semestinya memang sudah menjadi keharusan bagi pengurus masjid, khususnya kaum, untuk belajar ilmu agama. Nah, apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, kalau memang itu kejadiannya seperti yang diceritakan, seperti itu faktanya, nah berarti apa? Bubuhan jamaah masjid itu terhutang sembahyang zuhur. Karena sembahyang Jumatnya kada sah. Nah, jadi harus mengkodo itu, tapi kodoannya bukan Jumat lagi, melainkan zuhur. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan bersama-sama. Nah, jadi ini baguslah istilahnya untuk kita pelajari. Nah, karena apa? Karena memang bukan cuma laki-laki, perempuan pun sah sholat Jumat, sekalipun kada wajib. Nah, kalau misalnya ibu-ibu misalnya nih, di perjalanan, misalnya waktu berhaji kah, misalnya nih waktu berhaji, lalu anak 4 misalnya berjumatan, nah itu sah-sah aja.
dan sudah gugur daripada kewajiban sholat zuhur. Nah, jadi sah dan menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Nah, cuma kada dihitung, kada wajib dan kada dihitung dengan yang orang yang 40 itu. Kalau kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i kan seperti itu, harus 40. Nah, sekalipun memang ada beberapa pendapat yang juga disebutkan di sini, artinya ada yang membolehkan, artinya yang terhitung itu kan laki-laki 40 yang merdeka, laki-laki yang balik, yang penduduk setempat kan seperti itu. Nah, itu ada memang. Nah, di sini dikatakan artinya kalau memang keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu, maka bisa istilahnya mengikut kepada pendapat yang membolehkan kurang dari 40. Nah, seperti misalnya pengikutnya seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang kemudian pendapat ini diambil oleh Imam Sayuti. Padahal Imam Sayuti ini adalah pengikut Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah kebolehan Jumat kurang 40, 4 saja cukup, ini sidin mengikut kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau kita niatnya bertaklid kepada Imam Sayuti yang membolehkan cukup 4 misalnya, artinya kurang dari 40, maka dalam keadaan tertentu itu bisa sah-sah saja. Nah, seperti misalnya kayak kemarin-kemarin itu kan ada masjid dikunci, ya kalau lah gara-gara serangan virus corona kan biasanya seperti itu. Nah, lalu misalnya ada yang hendak berjumatan, masjid dikunci. Nah, orang ada kawan pulang ke masjid. Nah, lalu ada yang mengadakan jumatan, itu memang ada yang mengadakan jumatan di rumah kan seperti itu. Ada yang mengadakan jumatan di langgar, ada yang di kantor, itu memang ada. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu hukumnya yang mengikut kepada Imam Sayuti. Asalkan ada 4 orang yang memenuhi syarat terhitung Jumat dengan mereka, maka itu sudah sah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian ada sambungannya lagi. Nah, ini yang perlu diingat, bahwasanya yang 40 itu memang orang yang benar di dalam menuturkan surah Al-Fatihah. Artinya statusnya qori, tapi bukan qori yang kita kenal, yang payatan, bukan. Maksud qori ini adalah orang yang menuturkan surah Fatihah dan juga rukun-rukun sholat yang lain, rukun qauli yang lain dengan benar. Maksudnya dengan sesuai makhrajnya. Maka itu adalah syarat mutlak juga di dalam mazhab Syafi'i, harus ke 40-nya. Nah, harus ke 40 imam dan makmum, harus orang yang benar di dalam menuturkan Fatihah dan rukun-rukun sholat yang lainnya. Nah, cuma ada perbedaan mengenai orang yang tidak sampai kepada derajat qori, masih ummi, tapi dia tidak taksir. Kalau yang taksir atau yang lalai dalam belajar, itu para ulama dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa itu tidak sah kalau jumlahnya 40 saja dengan orang itu. Misalnya ada satu dari 40, ada satu yang taksir di dalam di dalam mempelajari bacaan-bacaan sholat, di dalam mempelajari rukun qauli. Artinya lalai kadang mau belajar, asal ucap aja, maka itu memang tidak diperkenankan. Kecuali mengikut kepada pendapat yang artinya boleh 4 aja kan istilahnya nih, yang memenuhi syarat itu sudah sah. Adapun kalau pakai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, itu harus ke 40-nya orang yang benar di dalam menuturkan bacaan Fatihah, intinya seperti itu. Dan rukun-rukun yang lain lah, rukun-rukun qauli yang lain. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, lalu yang menjadi titik perbedaan itu adalah kalau misalnya dari 40 itu bukan karena taksir. Nah, dia tidak benar menuturkan Fatihah dan yang seumpamanya, bukan karena taksir, tapi memang karena dia belajar, dia memang melatihnya, artinya dia memang berusaha, ternyata memang ada kawa-kawa kan seperti itu. Nah, maka itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tetap kada dihitung, tapi ada juga yang mengatakan itu tetap dihitung dari yang 40, asalkan dia memang sebelumnya belajar, dia sebelumnya berusaha membenarkan, ternyata tidak bisa-bisa karena lidahnya yang tidak cocok atau karena lidahnya yang keluh dan lain-lain. Nah, maka itu dianggap sah dengan dirinya. Nah, dari yang
40 itu. Jadi maksud pembicaraan ini kalau mempas 40. Kalau orangnya banyak, kada terhitung, nah itu kada perlu khawatir. Orangnya banyak kan gitu. Nah, di masjid-masjid kayak Al-Huda, orangnya banyak benar ratusan ya Allah. Nah itu jadi kada perlu khawatir. Nah atau misalnya di mana-mana masjid, di masjid-masjid yang ganal-ganal, nah di masjid Sabilal apalagi ya kalau di masjid Raya masjid Sungai Jingah kan gitu nah, atau di masjid Sultan Suriansah, di masjid mana-mana, nah itu banyak aja orangnya. Dan sekarang sudah maju metode pembelajaran Al-Quran. Jadi anak-anak di zaman sekarang ini kayaknya cepat untuk membenarkan bacaan-bacaannya kan seperti itu. Nah ada nggak kira-kira pertanyaan, silakan. Karenanya Isa Belandung nih. Kalau ada yang Anda tanyakan silakan aja. Ada nggak kira-kira pertanyaan, silakan. Ada nggak kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subuh Jumat itu sunnah mah yang bacaan bacaan yang panjang tuh dah. Ini apa itu? Sejadah yang itu sunnah apa? Apa itu nah itu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu memang termasuk sunnah. Nah ini ada sebenarnya di dalam kitab Nihyatuz Zain kan yang mengarang ini, yang menulis kitab ini juga menulis syarahnya Syekh Nawawi Banten. Jadi itu dikatakan di dalam kitab Sidin itu dan juga di dalam beberapa kitab yang lain, artinya untuk subuh memang disunnahkan membaca surah Sajadah dan sujud di dalamnya untuk rakaat pertama, dan surah Hal Ata 'alal Insan, nah itu untuk rakaat kedua. Itu memang termasuk sunnah. Dan sekalipun makmum ada yang kada ridho tetap, nah tetap itu hukumnya sunnah. Sama seperti Sabihis di dalam Jumatan misalnya nih, dan juga Al-Ataka, atau yang lebih panjang lagi yaitu surah Munafikun dan surah Jumat kan gitu. Nah maka itu adalah termasuk daripada yang disunnahkan untuk dibaca di dalam Jumatan. Jadi sekalipun ada makmum yang tidak ridho, maka itu tidak tidak membatalkan daripada kesunahannya. Nah berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa itu tergantung dari makmumnya. Kalau makmumnya itu misalnya makmumnya itu orangnya itu aja dan orangnya ridho berataan, orangnya itu aja dan ridho berataan, maka tidak masalah imam membaca panjang-panjang daripada surah-surah, ada surah Al-Baqarah kan. Karena masalah juga ya kalau lah. Nah itu ya nang timbul kayak dunia terbalik. Ya kalau siapa ngarannya tuh? Siapa kadang ulun lah. Siapa tuh? Nah di dunia terbalik tuh lah. Nah menjadi imam sebaik Isa harus surah Al-Baqarah yang dibacanya. Ya kalau lah. Nah itu kadang lagi ulun ngarannya tuh. Oke. Nah itu lah. Jadi kalau memang itu makmumnya kadada yang lain, orangnya itu aja dan seberatan ridho, tak ada masalah imam berpanjang-panjang. Nah itu di sholat 5 waktu kan seperti itu, di sholat 5 waktu. Nah adapun kalau misalnya makmumnya berganti-ganti atau makmumnya ada yang kada ridho, maka yang sunnahnya itu yang hendep-hendep aja. Nah itu yang hendep-hendep itu maksudnya mulai dari wadduha sampai an-nas. Nah jadi supaya artinya sembahyang berjamaah ini bisa dilaksanakan dengan tenang, dilaksanakan dengan hati yang ibaratnya itu tidak gelisah, bisa fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Kalau misalnya makmumnya memang ya istilahnya beda-beda iman itu kan, ada yang imannya tebal, ada yang imannya tipis, begitu juga pengetahuan berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah tingkat konsentrasi pun berbeda-beda, ada yang fokus, ada yang kurang fokus dan sebagainya. Nah itu kadang tergantung keadaan, tergantung kondisi. Sekalipun orangnya misalnya paham dengan bacaan itu, bacaan-bacaan Al-Quran, nah sekalipun paham, tapi kalau pusang misalnya kan kada berduit misal, ya Allah lah,
Nah ujung-ujungnya kada terpikirkan juga lawan bacaan imam. Ujung-ujungnya yang dipikirkan apa caranya membayar hutang isuk atau isuknya karena sudah ditagih orang misalnya. Nah jadi itu memang disunahkan. Itu surah Sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Ini. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Nah, dan lah. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nyaman saya buting-buting dulu lagi. Kena lagi kah? Nah, kena lagi nyaman ulun tutup. Kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita insya Allah berjumpa lagi minggu depan, malam Kamis depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dan juga meridhoi kita semua, menjaga kita semua dari segala yang dilarangnya, dari segala yang menjauhkan kita dari ridhonya, dari segala yang menjatuhkan kita ke dalam api nerakanya, dari segala yang mengundang murkanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga anak cucu kita, menjaga istri dan suami kita, menjaga orang-orang terdekat kita, jiran-jiran kita, dan segenap kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita sekalian dari semua itu dan juga dari segala mara bahaya, segala bala bencana, baik yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bi salafun salih. Bila hadratin Nabi sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur waj'alna fi syamad dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina musallina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabil yamsina biha wa atina 'alaina Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.